Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari. Kembali berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan cara yang berkenan padanya. Mari fokuskan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita dan menerima kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu, kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua siap memuji Tuhan, amin. Yes, amin. Karena kita dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya bacakan di dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya adalah tidak ada. Yes, sebab Dia adalah yang pemenang, membuat kita menjadi pemenang pula. Haleluya, sebab Dia yang hidup di dalam kita, membuat kita menjadi pemenang. Terimalah Tuhan penyembahan kami. Terimalah pujian yang kami nyanyikan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi
Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Puji Tuhan, kita punya Allah yang baik. Dia maha kuasa dan dia setia. Tak pernah dia tinggalkan kita, sebab dialah penolong kita. Dan dia yang tahu bagaimana membuka jalan kita. Amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu. Yes, amin Tuhan.
Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, memberikan damai buat kami. Kami naikkan syukur, penyembahan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, terimalah penyembahan pujian kami Tuhan. Terimalah Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan, memang Engkau layak Tuhan menerima penyembahan kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu besar dan baik buat kami. Engkau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan. Engkaulah penolong kami Tuhan yang tak pernah terlambat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, disampaikan oleh Bapak Jarod Wijanarko. Kiranya Engkau mengurapi beliau Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Kami percaya ada berkat yang sudah Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat GKPB Bogor. Saya berterima kasih diberi kesempatan sekali lagi untuk melayani firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami belajar firman-Mu, pimpin pembicaraan kami menjadi berkat pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita sudah setahun lebih ya mengalami pandemi, dan pandemi ini dampaknya luar biasa. Tentu ada yang dampak positif bagi mereka yang punya apotek, usahanya jual makan minuman untuk suplemen kesehatan, atau yang punya SUM, yaitu tiba-tiba kayak omsetnya naik berkali lipat. Tapi ada juga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan omset, kehilangan usaha. Saya termasuk dalam hal ini, kehilangan usaha, karena usaha saya ada yang rugi karena pandemi ini. Dan yang tentu lebih berat adalah kalau kehilangan orang yang kita cintai. Dan kita tahu semuanya, almarhum Pak Fuksi juga dipanggil Tuhan. Ini tentu hal yang tidak mudah. Tapi apapun yang terjadi, kita perlu menyingkapi, perlu menyiasati dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saya akan menyampaikan sebuah kisah di Alkitab. Ya. Kisah ini saya akan ambil dari Yoel. Nah, Yoel pasal 1 itu sebenarnya isinya adalah mengenai keadaan pada bangsa itu, di mana pada waktu itu terjadi hama belalang, ya ada gunung api, dan belalang ini belalang pelahap, belalang pengerik. Ini ditulis dalam Yoel pasal 1 ayat 4, 10 dan 15. Singkatnya adalah apa yang ditinggalkan belalang pengerik tidak dimakan habis, disusul dengan binatang pindahan. Apa yang ditinggalkan sama binatang pindahan dimakan sama binatang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan binatang pelompat dimakan sama binatang belalang pelahap. Jadi betul-betul sampai habis ludes yang namanya panen bangsa itu. Dan ini terjadi beberapa waktu. Sampai dikatakan bahwa semua orang sampai meratap. Nah, lalu dikatakan dalam Yoel pasal 1 ayat 13-14, akibat dari pandemi ekonomi waktu itu karena belalang. Kalau sekarang ini karena COVID. Dan sebelum COVID adalah millennial kills everything. Dalam arti digitalisasi yang terlalu cepat, yang disebut dengan shifting. Maka beberapa industri jasa itu tutup karena shifting ekonomi, digitalisasi yang terlalu cepat. Shifting disambung dengan COVID. Wah, keadaan menjadi genting. Beberapa orang mengalami kehilangan. Nah, keadaan menjadi berubah terlalu cepat dan banyak orang tidak sanggup. Nah, seperti juga yang dialami bangsa Israel pada waktu itu. Lalu apa yang diserukan oleh Yoel pada zaman itu? Yoel pasal 1 ayat 13-14. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam. Merataplah hai para pelayan mezbah. Masuklah bermalam dengan bermakai kain kabung hai para pelayan Tuhan. Sebab sudah ditahan dari rumah Tuhan korban sajian dan korban curahan. Bahkan begitu dahsyatnya akibat pandemi belalang waktu zaman Yoel, sampai para pelayan Tuhan, pelayan mezbah, kalau sekarang ini kan pendeta gitu ya, itu harus berkabung. Kenapa berkabung? Karena persembahannya sudah ditahan. Loh, sekarang kan ada juga ya, karena ibadahnya online lalu nggak ngasih kolektor. Sehingga gereja termasuk mengerang, dan ini sepertinya
dampak pandemi ini dirasakan oleh semuanya. Nggak cuma pengusaha, gereja pun menjadi kesulitan income. Masih bersyukur kalau gereja punya gedung sendiri. Beberapa gereja yang nyewanya di mall lagi. Wah, menyewanya luasnya untuk ribuan orang lagi. Waduh, apalagi sudah bayar di muka, dipakai nggak dipakai, ongkos sewanya berjalan terus, bahkan servis casnya juga harus bayar. Waduh, maka itu nilai angkanya betul-betul membuat orang bisa meratap. Nah, tapi itu adalah keadaan, ya, yang saya tidak akan berlama-lama dengan keadaan. Justru kita akan belajar bagaimana yang harus dilakukan dengan keadaan ini. Ya, keadaan ini kita bandingkan dengan keadaan waktu itu dan kita belajar dari apa yang dilakukan bangsa Israel pada waktu itu. Yoel pasal 1 ayat 14. Yoel menyerukan, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para orang tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Allah Tuhanmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Jadi Yoel menyerukan doa bangsa itu, atau saya berikan istilahnya seperti doa raya, gerakan doa nasional. Yang menarik bagi saya akan pelan-pelan di ayat 16. Jadi menyerukan doa nasional. Lalu di ayat 16 saya baca dengan versi rincian yang sudah terinci gitu ya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Kumpulkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, kumpulkanlah bahkan anak-anak yang menyusu, balita. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan keluar dari kamar tidurnya, orang-orang dewasa bahkan yang baru saja menikah. Nah, saya melihat ini sebagai sebuah seruan doa. Ayo kita berdoa bersama, ayo kita berdoa bersama. Dan sudah dilakukan oleh banyak gereja atau bangsa ini. Bangsa ini ada gerakan doa nasional, di kota-kota berdoa, ada doa malam, ada doa pagi, bagus sekali, semuanya sesuai firman Tuhan yang memang menyerukan ayo berdoa, doa malam, doa pagi, doa semalam suntuk, bahkan doa 24 jam berantai gitu ya. Itu sudah bagus, silakan dilanjutkan. Nah, saya mau menambahkan terutama dalam cara berdoa dan siapa yang berdoa. Saya ulangi lagi Yoel pasal 2 ayat 16. Siapa yang berdoa? Orang tua, anak-anak, anak balita yang baru menikah. Ini saya tafsirkan sebagai seluruh anggota keluarga berdoa bersama-sama. Maka saya menekankan, ayo kita berdoa, bagus. Tapi siapa yang berdoa? Atau doa bagaimana? Saya berikan istilah doa keluarga atau misbah keluarga. Saudara di rumah melihat ibadah, itu namanya nonton ibadah. Bagus ya. Untuk hari Minggu kita nonton ibadah streaming. Ya. Kalau live streaming ada di gereja, ada ibadah puji penyembahan, langsung saat itu disiarkan, itu live streaming. Tapi kalau direkam berarti di streaming dan orang jemaat dari rumah menonton ibadah. Bagus ya, silakan dilanjutkan. Tapi saya menambahkan lagi sekarang, selain mengikuti ibadah streaming, ayo para bapak-bapak adakan ibadah di rumah. Berarti sekeluarga berdoa. Siapa yang mimpin? Bapaknya mimpin anak dan istri untuk berdoa sekeluarga atau ibadah keluarga. Seperti yang diserukan Yoel. Mereka berdoa, maka ada doa nasional, tapi satuan terkecilnya adalah keluarga yang berdoa. Keluarga yang berdoa, keluarga yang berdoa. Kalau saya lompat ke kitab yang lain, dalam kitab Tawarik juga ada cerita pada zaman Yosafat ketika bangsa Moab dan Meonim datang dan Yosafat menjadi ketakutan lalu menyerukan seluruh bangsa itu untuk berdoa. Yang menarik adalah diceritakan oleh Alkitab. Mereka berdoa dengan istri dan anak-anak mereka. Artinya sama, ada doa nasional. Yosafat menyerukan seluruh bangsa berdoa. Tapi cara berdoanya adalah mereka berdoa dengan istri dan anak-anak mereka. Dan ketika mereka berdoa per keluarga, maka Alkitab menceritakan waktu Yosafat pergi ke medan perang, ternyata bangsa Moab, Ammon dan Meonim sudah saling berbunuh-bunuhan. Sehingga yang terjadi bukan peperangan bangsa Israel melawan mereka, tapi bangsa Israel ke medan perang mengangkut barang-barang berharga. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Hari yang keempat mereka berhenti mengumpulkan barang-barang berharga. Mereka memuji, menyembah Tuhan sehingga tempat itu sampai hari ini disebut lembah pujian. Karena pernah terjadi
bangsa Israel berhenti mengumpulkan barang berharga, saking banyaknya mereka lelah mengumpulkan barang berharga. Ini kayak orang capek ngitung duit. Diberkati luar biasa, lalu mereka memuji menyembah Tuhan. Tadinya ada musuh yang datang, mereka ketakutan, berubah menjadi sukacita, pujian, penyembahan. Ternyata itu karena mereka berdoa sekeluarga. Setelah mereka berdoa sekeluarga, karena itu mari Bapak Ibu adakan doa keluarga, misbah keluarga, Bapak pimpin doa. Bapak pimpin ibadah, maksud saya ya. Dalam ibadah tadi ada doa. Kalau Bapak nggak pandai berdoa, Bapak pokoknya mengambil keputusan, kan kepala. Ayo mama, ayo anak-anak kita berdoa ya. Papa doa pembukaan sebentar, lalu nanti mama yang doa. Udah, kan wanita emang pandai berdoa panjang lebar. Nanti Bapak penutupnya. Bahkan kalau perlu nggak pakai pembuka. Ayo kita berdoa, mama akan berdoa, atau anak-anak dulu, nanti mama, papa terakhir. Wah, terakhir tinggal penutup sama doa berkat. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bapak berdoa pendek ya, tapi Bapak yang pimpin dalam arti mengajak anak berdoa, mengajak istri berdoa. Ketika sang ayah mengajak berdoa, anak ada rasa aman. Ketika suami mengajak berdoa, istri ada rasa aman bahwa suaminya, bahwa ayahnya adalah imam di dalam keluarga. Hari-hari ini tentu beberapa keluarga diberkati luar biasa, tapi beberapa keluarga mengalami masalah. Kalau dihadapi bersama-sama, didapat doa bersama-sama, justru keluarga akan kuat ketika saling membutuhkan. Keluarga yang kuat bukan keluarga yang hebat, keluarga yang kuat bukan dari orang-orang yang hebat, tetapi keluarga yang saling membutuhkan. Mungkin saya kasih kesaksian dari orang lain, bukan kesaksian saya. Ya. Suatu ketika saya pelayanan di Full Gospel dan ada orang yang bersaksi. Dia bilang bahwa saya ini laki-laki yang luar biasa. Wah, bukan saya sombong, ya, dia bersaksi begitu ya. Tapi saya menghidupi keluarga, saya bekerja keras, saya rajin, saya biayai rumah tangga saya. Saya juga aktif di Full Gospel, saya hamba Tuhan. Maka saya berdoa buat istri dan anak-anak saya. Saya lindungi mereka dengan doa-doa saya. Bagus kan? Ya bagus sekali. Tapi ceritanya belum selesai. Sampai saya kena COVID. Dan waktu saya kena COVID, waduh, saya ada dalam titik nadir waktu saya betul-betul ketakutan. Saya kena COVID di awal-awal kena COVID. Ya, dan pada waktu di awal-awal itu banyak rumah sakit seperti nggak siap. Jadi kayak pasien dimasukkan ruang isolasi, lalu bahkan susternya aja jarang masuk karena saking takutnya kalau ketularan. Berbeda dengan hari-hari ini, dokter lebih siap, suster lebih siap, mereka dengan hati-hati tapi tidak sampai paranoid dan pasien lebih terlayani dengan baik. Nah, ini Bapak ini bersaksi waktu itu begini, saya pikir nih kalau saya nggak dirawat saya bisa hilang ini. Lalu dia minta izin sama dokter sama rumah sakit supaya istrinya merawat dia. Waduh, agak susah prosedurnya. Dia pakai tanda tangan bahwa dia bertanggung jawab kalau istri ketularan atau ada apa-apa. Dan akhirnya istri setuju, ya istri tanda tangan, suami tanda tangan. Dan memang di sekitar bulan Maret waktu itu ada kisah-kisah yang menurut saya kisah hebat. Ya, contohnya, Ronnie Daud itu bulan Maret juga pertengahan itu 16 hari di rumah sakit terkena COVID, termasuk kelompok yang awal terkena. Dan istrinya tidak terkena, padahal istrinya merawat. Ya, di rumah sakit. Bapak Tony Mulia, pendeta juga, kena COVID juga pada bulan Maret. Dan dia isolasi mandiri, dirawat di rumah cuma berdua, dia sama istrinya. Tapi istrinya tidak ketularan. Ya, ada keluarga hamba Tuhan, suaminya kena COVID, keluarganya dites negatif loh, terutama anaknya perempuan, istrinya perempuan, yang namanya istri kan perempuan, tidak terkena loh. Saya tuh sampai, ini kejadian bukan cuma di satu keluarga loh, di beberapa keluarga. Di Bandung juga ada hamba Tuhan, suami istri dua-duanya kena, suaminya dipanggil Tuhan, istrinya tidak. Sampai saya mikir, wanita lebih kuat ya, wanita lebih kuat ya. Ada lagi pendeta Frankie ya Yohanes itu di GBI Sungai Yordan. Pada waktu ulang tahun pernikahan, dua-duanya kena COVID. Dan suaminya terkapar di rumah sakit karena istrinya juga positif COVID, ya di rumah sakit juga. Tapi istrinya OTG. Jadi tanpa gejala, panas tidak, pilek tidak, padahal kena COVID. Ini mendapat deretan panjang betapa hebatnya para wanita. Nah, kembali kepada kesaksian tadi, apa hubungannya?
Laki-laki yang selama ini merasa hebat, pengusaha, yang menghidupi keluarga, mendoakan anak-anak, dia sampai pada titik dan dia berkata kepada istrinya, "Ma, rawat saya dan doakan saya." Pernah dia bercerita bahwa pada titik kritis dia nafasnya agak susah. Istrinya dengan berani buka mulut suaminya. Dia tahan pakai sendok. Itu selang untuk bantu pernafasan itu yang mungkin lepas atau gimana, dia pasang kembali. Lalu dia kayak kadang begini kan mulutnya terbuka, kalau kan nutup kan oksigen nggak bisa masuk. Jadi dia bantu menekan pipinya itu supaya oksigennya masuk ke mulutnya dan tidak ketularan. Itu saat dimana suami ini bersaksi bahwa itu saya betul-betul merasa butuh istri dan butuh doa istri. Tadinya saya doakan kamu, saya doakan anak-anak, saya hidupi keluarga. Apa yang saya mau ceritakan dengan kesaksian ini? Dan ini juga yang disaksikan sama Bapak itu. Sejak peristiwa itu saya butuh istri saya. Selama ini saya pikir mereka membutuhkan saya. Dan sejak peristiwa itu, ini akhirnya suami ini sembuh. Mereka lebih mengasihi, keluarga ini lebih kuat. Kenapa? Karena saling mendoakan dan saling membutuhkan. Mereka saling membutuhkan karena mereka pernah saling mendoakan. Saya percaya bahwa COVID ini memang dampaknya macam-macam. Ya, bagi setiap keluarga berbeda-beda. Dan pengalaman pun berbeda-beda. Hasilnya pun berbeda-beda. Tapi mari kita yang masih diizinkan hidup, kita saling membutuhkan. Khusus buat keluarga Cimimi, ya, Pak Fungsi sahabatnya dipanggil Tuhan. Maka ibu dan anak saling membutuhkan. Lebih saling membutuhkan. Jemaat saya tidak tahu. Ya. Ada yang terkena apa tidak, ada tidak misalnya terkena ekonomi seperti saya. Saya punya perusahaan namanya IFA, bangkrut. Tapi saya menjadi lebih membutuhkan istri saya, membutuhkan anak-anak saya. Walaupun saya belum sampai minta uang sama anak. Saya melukis dan laku, saya bisa menghidupi keluarga inti saya. Bahkan anak saya bungsu dan mertua saya ikut di rumah saya. Ya, saya tidak pernah minta kepada mereka. Gitu ya. Tapi Tuhan mencukupkan. Tapi saya membutuhkan dalam hal membutuhkan istri untuk mengelola keuangan lebih baik, untuk hidup lebih hemat, dan anak-anak juga mereka mau. Kita lebih saling membutuhkan melalui peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi yang bernama pandemi ini. Dan ketika keluarga saling membutuhkan, tentu bukan cuma membutuhkan secara materi, tapi membutuhkan dorongan, kekuatan, dan itu akan sangat nyata ketika dalam bentuk saling mendoakan. Seperti Yoel menyerukan, ayo kita semuanya berdoa. Lalu mereka mengajak berdoa siapa? Orang tua, anak, baru menikah. Ini kan daftar keluarga. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk keluarga berdoa. Sekeluarga berdoa, berdoanya sekeluarga. Selain doa di gereja, bagus. Doa semalam suntuk, bagus. Doa pagi, doa malam, doa fajar, bagus. Tinggal ditambah satu lagi kalau dari saya, doa keluarga. Sekeluarga biasanya ada yang lebih pandai berdoa, entah ibunya, entah bapaknya yang lebih banyak berdoa, yang lainnya malah berlatih berdoa sehingga keluarga saling mendoakan. Ada hal yang luar biasa ketika keluarga saling mendoakan. Kita bisa memuji pasangan dalam doa, atau kita bisa mendoakan pasangan supaya diberkati. Berterima kasih Tuhan kalau selama ini suami setia, atau berterima kasih untuk anak-anak mereka, anak-anak yang luar biasa. Ketika kita saling mendoakan, maka itu ada hubungan yang lebih erat secara ilahi. Jadi kami belajarlah ya berdoa untuk mengucap syukur. Karena kita berkata bahwa sampaikanlah permohonanmu dalam ucapan syukur. Ya, jangan berdoa sambil menghakimi. Tuhan, aku berdoa buat anak yang nakal ini, yang bandel ini. Gunakan untuk mendoakan, memberkati anak-anak, mengucapkan kata-kata berkat, bahkan berterima kasih kepada Tuhan untuk anak yang bertambah baik, yang bertambah pintar. Kemarin nilainya 4, sekarang 4,5, kan bertambah pintar. Jadi ketika kita ucapkan syukur, dia akan berusaha lagi menjadi 5, berusaha lagi 5,5, berusaha lagi jadi 6, berusaha lagi 7. 6 tahun kemudian ranking 1. Itulah cerita anak saya yang hampir nggak naik kelas, tapi akhirnya menjadi juara. Kalau kita menambahkan doa keluarga, maka saya percaya keluarga menjadi kuat. Ketika keluarga kuat, rukun, sehati, sepikir, Tuhan berkati. Karena itu mari sungguh-sungguh hari ini kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, tapi kita nggak sendirian datang kepada Tuhan. Kita membawa sekeluarga kita untuk dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kami belajar firman-Mu,
untuk kami boleh berdoa bersama-sama sekeluarga, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang saling membutuhkan, keluarga yang saling menopang, mendukung, dan kami keluarga yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur sudah belajar firman-Mu. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan dan tak pernah kita kekurangan satu hal yang baik daripada Tuhan. Saat yang indah untuk kita bisa memberi kepada Dia. Saya bacakan di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer, melalui rekening BCA yang tertera di layar, atau melalui OVO dan GoPay. Mari kita bersatu dalam doa sebelum memberi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu, untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Saatnya Tuhan kami ingin memberi Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pemberian kami ini menjadi berkat buat orang lain. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan pekerjaan Tuhan diperluaskan, diperlancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Allah ada pada kami. Dan kami memberi dengan sukarela di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh yes, kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, minggu depan kita akan beribadah di YouTube channel kesayangan kita, dan kita akan dilayani oleh Pastor Mimi. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu dapat mengambil anggur perjamuan dan roti perjamuan di sekretariat gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sama-sama kita tetap bersemangat bersekutu dalam kesan online. Mari tetap bertumbuh bersama-sama dalam komunitas yang sehat. Kita akan mengadakan doa fajar setiap hari Senin jam 5:30 pagi. Meeting ID tertera di layar. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati dalam doa di awal minggu kita. Kita juga mengadakan doa jemaat Rabu setiap hari Rabu jam 18.30. Meeting ID juga sudah ada di layar, dan mari sama-sama kita bersyukur melalui doa jemaat Rabu ini. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia balita sampai SD kelas 6 bisa mengikuti ibadah anak melalui Zoom. Dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Kita akan kembali mengadakan kelas dasar kekristenan dimulai 13 Juni setiap jam 8 pagi via Zoom. Mari Bapak Ibu yang belum mengikuti dasar kekristenan ini sama-sama bertumbuh dan dibangun melalui kelas dasar kekristenan ini. Pendaftaran dapat melalui sekretariat. Halo semuanya Bapak Ibu, salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudung Warwul, asal dari MDC Tangsel, angkatan yang ke-61 tahun 2021. Pengalaman yang saya rasakan telah mengikuti DK dari kurang lebih 3 bulan. Saya diyakinkan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya dalam hidup saya. Kehidupan saya benar-benar diubah, saya diberikan berakar, bertumbuh, dan berbuah, hingga saya memperoleh dasar kekristenan yang sejati. Perubahan yang saya rasakan dalam pelajaran 1 sampai pelajaran 12, yaitu saya mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, sangat amazing sekali. Sebelumnya saya belum mendapatkan, yaitu karunia bahasa roh.
Di sana saya mendapatkan pada saat pelepasan di gereja MDC Tangsel. Saya benar-benar kaget bahwa saya memperoleh bahasa karunia roh. Itu sangat luar biasa. Pelajaran yang paling mengesankan kepada saya dari pelajaran yang ke-1 sampai yang ke-12, memang semuanya itu pelajaran sangat luar biasa. Tetapi saya ambil poin pada saat ketemu di pelajaran ke-5 tentang baptisan air. Sebelumnya saya pernah dibaptis, tapi itu hanya baptisan percikan. Tetapi setelah saya mengikuti pelajaran DK, tentunya di pelajaran 5, saya di situ baru tahu bahwa baptisan sesungguhnya adalah harus diselamkan, yaitu keluar dari air. Jadi saya memberanikan diri di sana membuat keputusan bahwa ini adalah baptisan yang sesungguhnya, baptisan satu-satunya, yaitu diselamkan. Nah, bagi saudara-saudara teman-teman yang belum sempat masuk untuk di program DK, mari saya ajak teman-teman untuk mendaftarkan diri untuk di program DK selanjutnya. Ayo segera daftarkan diri Anda atau teman-teman, karena di sana tentunya Anda akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, nama saya Reta. Halo teman-teman, nama saya Aurel. Kami berdua adalah peserta angkatan DK sebelumnya dan kami berasal dari Depok. Yang saya rasakan ketika saya mengikuti kegiatan DK adalah saya bisa mengerti dan paham apa arti keselamatan tersebut. Dulu saya hanya menganggap keselamatan itu hanya sebuah kata, tapi setelah saya mengikuti kegiatan DK ini, saya bisa mengartikan dan bisa paham apa arti keselamatan itu. Dan keselamatan itu hanya berasal dari Tuhan, dan itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Yes. Dan sebelum saya mengikuti DK, saya merasa malu, saya merasa mudah menyerah, dan di situ saya merasa hidup saya dalam keraguan. Tapi setelah saya memasuki hidup dalam kegiatan DK, saya merasa diri saya menjadi pemberani, diri saya menjadi hidup yang tidak ada keraguan lagi, karena hidup saya berada dalam pimpinannya Tuhan. Jadi Tuhan merasa melindungi saya dalam setiap harinya. Selama kami mengikuti kegiatan DK, pelajaran yang paling kami berkesan bagi kami itu adalah pelajaran 5. Kenapa? Karena dalam pelajaran 5 itu merupakan tentang baptisan air. Bagi kami, baptisan air itu adalah pernyataan iman kami terhadap Tuhan Yesus sendiri. Dan kami juga bisa mengetahui dan bisa mengalami apa itu lahir baru. Ayo teman-teman, kalian ikuti kelas DK angkatan selanjutnya. Ayo teman-teman, segera daftarkan diri untuk mengikuti kelas DK angkatan selanjutnya. Kami juga ingin teman-teman bisa merasakan perubahan positif seperti apa yang kami alami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Scanning. Selamat datang Secret Agent. Misi Anda hari ini, bagaimana Anda menerimanya, adalah memberitakan Yesus kepada dunia. Pelatihan akan dilakukan berupa retreat online, catat tanggalnya, lokasi, program, dress code. Anda akan dilatih oleh special agent. Free registration, link pendaftaran, kontak person. Daftarkan dirimu sekarang. Saudara-saudara yang di rumah, baik yang di Bogor, Depok maupun Tangsel, kita sudah sampai di akhir dari penghujung ibadah online kita pada hari ini. Kita mengucap syukur kalau kita bisa beribadah bersama-sama, memuji, membesarkan nama Tuhan, bahkan kita mendengar pesan kebenaran firman Tuhan yang hari ini disampaikan oleh Bapak Jarod Wijanarko sebagai ketua dari Keluarga Bahagia Indonesia dan juga sebagai pendiri dari Taman Kanak-Kanak Happy Holy Kids. Saudara, kita bersyukur hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan yang mengatakan bahwa keluarga-keluarga kita haruslah menjadi keluarga yang sehat
secara rohani dan jasmani. Ketika keluarga kita dipulihkan, maka kita percaya gereja pun dipulihkan dan dunia pun akhirnya dipulihkan. Apalagi dari keadaan seperti sekarang ini. Itu sebabnya saudara, saya mendorong, ayo setiap keluarga ikut berdoa, bersepakat bersama-sama, baik secara pribadi di rumah maupun doa kita di gereja. Itu adalah salah satu di mana menjadikan keluarga kita menjadi sehat secara rohani. Karena itu mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini saudara dengan penuh rasa ucapan syukur kepada Tuhan kita. Mari semua saudara yang di rumah saya undang bangkit berdiri, kita akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh memuji menyembah-Mu, bahkan kami mendengar pesan-Mu Tuhan untuk menjadi keluarga-keluarga yang dipulihkan, keluarga yang sehat secara rohani dan jasmani. Terima kasih Tuhan, Engkau baik kepada kami, Engkau akan memberkati pelayanan Pak Jarod dan keluarga dimanapun mereka berada, menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarnya. Ya Bapa, setiap kami pun kiranya Engkau tolong, baik sebagai ayah, sebagai ibu maupun anak-anak, biar kami bersatu padu di dalam Engkau, menjalankan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Mari saudara-saudaraku, kita akan mengangkat kedua tangan kita, hamba berdoa, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.